wajibnya kita patuh kepada pemimpin dalam kondisi apapun, dalam situasi kita semangat, dalam keadaan pemimpin itu memimpin dengan kepemimpinan yang menguntungkan kita ataupun itu pahit buat kita, kepemimpinannya memberatkan kita. Itulah yang Rasulullah sebutkan fil mansyati wal makrah, dalam keadaan kita semangat untuk taat karena menguntungkan kita, ataupun dalam keadaan terpaksa karena kepemimpinannya pahit dan memberatkan diri kita, dalam keadaan sulit, susah, maupun dalam keadaan lapang dan bahagia, dalam keadaan mudah maupun dalam keadaan sulit. Wa ala atharatin alaina, dan bahkan dalam keadaan mereka itu berbuat zalim kepada diri kita. Rasulullah ajarkan dan Rasul ambil baiat dari para sahabatnya untuk mereka tetap taat kepada pemimpinnya. Wa alla nunazi'al amra ahlah, dan agar kami tidak merebut kekuasaan dari para penguasa tersebut, dari para pemerintah yang ada. Hal ini merupakan penekanan, penjelasan dari yang telah lalu, agar kita kaum muslimin tidak keluar dari ketaatan kepada pemerintah, tidak menentang penguasa kita, dan tidak menyelisih mereka. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, illa antarau kufran bawahan indakum minallahi fihi burhan, kecuali, dan ini satu-satunya yang Rasulullah perkecualikan, karena illa adalah pengecualian, kecuali ketika kalian melihat, kalian mendapati kekufuran yang jelas, dan itu pun kalian memiliki buktinya dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan oleh kita nas hadis ini, beberapa perkara yang menjadi qaid, catatan yang Rasulullah berikan, yang dengannya seseorang boleh meninggalkan perintah ini. Penting ini untuk kita perhatikan agar tidak kembali umat ini dipermainkan oleh para kaum khawarij, terutama pemuda-pemuda dari umat ini, agar tidak dipermainkan oleh kebodohan kaum khawarij dari kelompok-kelompok terorisme dengan berbagai bentuk nama dan golongannya, yang mereka semua telah sesat dari ajaran Quran, dari ajaran sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perlu kita pelajari hadis yang semacam ini agar kita mengetahui agama kita yang benar, tuntunan Allah dan ajaran Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Catatan yang pertama, syarat yang pertama, illa antarau, kecuali kalian melihat dan mendapati. Artinya perkara yang kalian dapati dari pemerintah itu jelas-jelas, nyata, bukan sesuatu yang terselubung, bukan sesuatu yang tersamarkan, bukan sesuatu yang kalian cari-cari dan kalian korek-korek, tetapi sesuatu yang tampak dan nyata, jelas-jelas. Perkara yang kedua, kufran, yang kalian dapati jelas itu pun adalah bentuk kekufuran, sehingga jika yang terjadi adalah sebatas kefasikan, jika yang ada dari penguasa itu adalah dosa, kemaksiatan, maka itu tidak menjadi dalih untuk orang keluar dan menentang pemerintahnya. Perkara yang ketiga, bawahan, kekufuran itu jelas kekufurannya, tidak ada syubhat dan keraguan tentangnya. Perkara yang keempat, indakum minallahi fihi burhan, kalian dalam perkara itu pula punya dalil, punya hujjah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya perkaranya bukan berdasarkan ijtihad kalian, tetapi berdasarkan nas dan dalil yang jelas.
Yang kelima, ditambah oleh para ulama Islam, para imam Ahlus Sunnah. Begitu penting syarat yang kelima ini, menambah 4 syarat yang telah lalu, yaitu adanya kemampuan. Adanya kemampuan bagi umat untuk menghadapi penguasanya. Semua ini menjelaskan di sisi lain kepada kita bahwa yang namanya pemerintah, yang namanya penguasa bagi Ahlus Sunnah berdasarkan hadis-hadis ini tidak disyaratkan penguasa itu harus orang yang sempurna keadilannya, sempurna keagamaannya, sempurna keimanannya, tidak ada cacat dan kekurangannya sama sekali. Hal itu tidak disyaratkan di dalam agama. Mungkin saja berdasarkan hadis-hadis semacam ini, boleh jadi dan bisa seorang penguasa itu ada kekurangan padanya, ada bentuk-bentuk kezaliman darinya, ada cacat-cacat kemaksiatan padanya, tetapi tetap dia wajib ditaati dan kita patuh kepadanya. Semua ini demi kemaslahatan besar untuk kaum muslimin sendiri.